Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat? Oke, alhamdulillah sehat ya. Nah, apakah di sini adik-adik mengetahui kira-kira apakah materi pembelajaran kita hari ini? Atau kiranya ada yang kemarin sudah mengulik-ngulik nih, kira-kira besoknya kita mempelajari apa ya? Betul sekali. Kita akan mempelajari mengenai teks pidato persuasif. Berarti teman-teman di sini belajar ya, kira-kira materi apa yang akan dipelajari besoknya. Jadi teman-teman, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu teks pidato persuasif? Ya, silakan Putri. Betul sekali ya Putri. Ananda Putri mengatakan bahwa teks pidato persuasif itu dia sifatnya mengajak. Nah teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan pendapat dari tadi temannya Putri? Ya, silakan Salma. Ya, betul sekali ya. Jadi teks pidato persuasif itu sifatnya selain mengajak, dia juga memengaruhi orang-orang untuk baik secara lisannya maupun tulisan, untuk memengaruhi orang-orang agar mengikuti apa yang kita tadi sampaikan. Seperti itu ya. Karena kita sudah mengetahui tentang pengertian dari teks pidato persuasif, selanjutnya saya mau bertanya deh mengenai ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Teman-teman, apakah ada yang mengetahui ciri-cirinya? Boleh deh angkat tangan. Boleh satu orang, satu ciri-ciri. Ya, silakan Saudara Angel. Ya, betul sekali ya Saudara Angel mengenai ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Ada lagi yang ingin mengajukan pendapatnya? Ayo, tadi sudah disebutkan nih mengenai ciri-ciri pertamanya. Adik-adik sekarang, apakah ada yang mengetahui ciri-ciri keduanya? Karena dalam menulis teks pidato persuasif ya pasti banyak ciri-cirinya ya. Apakah ada yang ingin menyebutkannya? Ya, silakan Amanda. Baik-baik ya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin berpendapat mengenai apa saja sebenarnya ciri-ciri dalam teks pidato persuasif? Ya, betul sekali. Karena kita sudah mempelajari tentang ciri-cirinya tadi, selanjutnya adik-adik apakah mengetahui kira-kira apa saja yang harus ada dalam teks pidato persuasif? Apa saja yang menjadi perhatian sebelum kita menulis teks pidato persuasifnya? Ayo. Ya, betul Ananda Asmi, ada aspek kebahasaan. Ada yang mau menjelaskan apa saja aspek kebahasaannya? Ya adik-adik, setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri teks pidato persuasif, apa saja aspek kebahasaannya, kira-kira apalagi hal yang paling penting sebelum kita memulai menulis teks pidato persuasif? Iya, betul sekali Ananda Vio. Ada langkah-langkahnya. Bagaimana caranya kita ingin menulis teks pidato persuasif sedangkan kita tidak mengetahui langkah-langkah pengerjaannya? Ada yang tahu pertama kira-kira apa ya? Langkah pertama menulis teks pidato persuasif itu? Ya Ananda Alia. Betul, kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Setelah tujuan apa lagi? Ayo, apalagi kira-kira langkah keduanya? Ya, betul sekali ya. Nah, karena adik-adik sudah paham mengenai ciri-cirinya, kemudian apa saja kiranya aspek kebahasaannya, dan langkah-langkah penulisan teks pidato persuasif, saya mau tanya terlebih dahulu deh. Kira-kira adik-adik di sini, apa saja permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya adik-adik? Ya, silakan Saudara Amanda. Ada permasalahan pembuangan sampah secara sembarangan. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat kira-kira permasalahan apa yang umum terjadi di lingkungannya adik-adik? Ya betul sekali ya, ada polusi, entah itu dari asap rokok, asap kendaraan, pembakaran, dan lain-lain. Kira-kira apa lagi nih teman-teman yang menjadi permasalahan lingkungannya di sekitarnya teman-teman? Ya, berarti ada banyak ya mengenai permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya teman-teman. Nah, karena di sini kita sudah saling berbagi informasi mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, maka kita akan menulis teks pidato persuasif tentang permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita secara berkelompok ya. Jadi satu kelompok itu 2 orang. Nah, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua karena sudah menyelesaikan misi kita hari ini, yakni membuat teks pidato persuasif. Kira-kira di sini teman-teman, apakah ada yang mengalami kendala ketika sedang menulis teks pidato persuasif?
Apakah ada dari teman-teman yang tidak mengerti atau masih kurang paham deh mengenai apa sih sebenarnya itu teks pidato persuasif, ciri-cirinya, langkah-langkah penulisannya? Apakah masih ada yang kira-kiranya ambigu atau masih abu-abu bagi teman-teman? Oh, ternyata saudara Hikmah masih abu-abu dengan tadi aspek kebahasaan yang harus ada dalam teks pidato persuasif. Teman-teman di sini tadi apakah masih ada yang mengingat apa saja aspek kebahasaannya? Ya, silakan Angel. Betul sekali. Selain Angel, apakah masih ada yang ingin mengajukan pendapatnya mengenai aspek kebahasaan yang ada dalam teks pidato persuasif? Ya, karena semuanya diam antara iya dan tidak, antara mengingat dan tidak ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, selain tadi dia sifatnya memengaruhi, biasanya itu dia terdapat kata ayo, mari, yang sifatnya itu mendorong para pembaca atau pendengar kita untuk melakukan atau mengikuti hal yang kita katakan, apa yang dia baca, seperti itu ya. Jadi sampai di sini apakah teman-teman sudah paham secara keseluruhan setelah kita tadi melakukan refleksi dan evaluasi? Oh, oke, sudah paham semuanya ya. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan. Kita berdiskusi dulu, karena belum afdol rasanya kalau kita pindah ke materi selanjutnya tetapi kita belum memahami materi ini.